Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan untuk kita semua. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur atas kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena berkat dan hidayahnya lah sehingga kita masih bisa melakukan aktivitas sebagai akademisi. Nah, kami dari kelompok 3 akan membawakan sebuah materi mengenai arti pendidikan. Sebelum saya melanjutkan, izinkan saya memperkenalkan nama-nama anggota dari kelompok kami. Yang pertama ada Saudari Nur Syabinda, yang kedua Nurul Amalia dengan saya sendiri, yang ketiga ada Saudari Mariani Wiranti, dan yang keempat ada Saudari Farhan Umar. Adapun pokok pembahasan kami pada kesempatan kali ini ada 4. Yang pertama mengenai arti luas pendidikan, yang kedua arti sempit pendidikan, yang ketiga arti alternatif pendidikan, dan yang terakhir yakni mengenai paradigma filsafat pendidikan. Nah, berbicara mengenai arti luas pendidikan itu sendiri, yakni segala kegiatan pembelajaran yang berlangsung sepanjang zaman dalam segala situasi kegiatan kehidupan, berlangsung di segala jenis, bentuk, dan tingkat lingkungan hidup, yang kemudian mendorong pertumbuhan segala potensi yang ada di dalam diri individu tersebut. Nah, dengan demikian, dengan kegiatan pembelajaran demikian, individu tadi mampu mengubah dan mengembangkan diri menjadi semakin dewasa, cerdas, dan matang. Jadi singkatnya, pendidikan merupakan sistem proses perubahan menuju pendewasaan, pencerdasan, dan pematangan diri. Maksudnya di sini dewasa dalam hal perkembangan badan, cerdas dalam hal perkembangan jiwa, dan matang dalam hal berperilaku. Dalam langkah kegiatan pendidikan selanjutnya, ketiga sasaran inilah yang menjadi kerangka pembudayaan kehidupan manusia. Dalam arti luas, oleh sebab itu, pada dasarnya dapat dikatakan bahwa pendidikan adalah wajib bagi siapa saja yang ada, kapan dan di mana saja, karena menjadi dewasa, cerdas, dan matang adalah hak asasi manusia pada umumnya. Dengan demikian, secara luas, pendidikan dapat dipahami sebagai pembudayaan kehidupan manusia, dan dengan kebudayaanlah manusia mendapatkan arti dan perannya sebagai manusia. Jadi dapat disimpulkan bahwa pendidikan adalah suatu sistem kegiatan enkulturasi untuk menjadikan manusia sebagai manusia yang manusiawi. Kemudian dalam arti luas, pendidikan dapat diidentifikasikan berdasarkan 4 karakteristik. Yang pertama, pendidikan berlangsung sepanjang zaman atau lifelong education. Yang kedua, pendidikan berlangsung di setiap bidang kehidupan manusia. Yang ketiga, pendidikan berlangsung di segala tempat dan waktu. Kemudian yang terakhir, objek utama pendidikan adalah pembudayaan manusia dalam memanusiawikan diri dan kehidupannya. Mungkin itu saja dari saya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Selanjutnya mengenai pendidikan dalam arti sempit. Dalam arti sempit, pendidikan adalah seluruh kegiatan belajar yang direncanakan dengan materi terorganisir, dilaksanakan secara terjadwal dalam sistem pengawasan, dan diberikan evaluasi berdasar pada tujuan yang telah ditentukan. Kegiatan belajar seperti itu dilaksanakan di dalam lembaga pendidikan sekolah, yang tujuan utamanya adalah pengembangan potensi intelektual dalam bentuk penguasaan bidang ilmu khusus dan kecakapan merakit sistem teknologi. Jadi, pendidikan dalam arti sempit berarti bukan memotong isi dan materi pendidikan, melainkan mengorganisirnya dalam bentuk tanpa mengurangi kualitas dan hakikat pendidikan. Adapun kegiatan utama pembelajaran menurut pendidikan sekolah pada hakikatnya bersifat pengasuhan dan pembimbingan peserta didik dengan 2 sasaran khusus, yaitu yang pertama menumbuhkan kesadaran peserta didik terhadap persoalan kehidupan yang ada, yang kedua membentuk kemampuan berupa kecakapan dan keterampilan untuk dapat mengatasi setiap persoalan yang ada dan kemampuan menyikapi secara tepat persoalan yang bakal terjadi di masa depan. Berdasarkan 2 sasaran tersebut, penyelenggara pendidikan di sekolah
mutlak perlu dilaksanakan dengan mempertimbangkan keterbatasan orang tua dalam mendidik putra-putrinya. Oleh sebab itu, untuk mencapai sasaran khusus seperti keahlian bidang ilmu khusus, kecakapan dan keterampilan, mereka mempercayakan pengasuhan putra-putrinya kepada pendidikan sekolah. Mengenai arti pendidikan secara sempit sesuai dengan yang diungkapkan oleh Muya Harjo, di mana ciri-ciri khasnya antara lain dapat diidentifikasi sebagai berikut. Yang pertama, pendidikan berlangsung dalam waktu terbatas, yaitu masa kanak-kanak, remaja, dan dewasa, menurut jenjang prasekolah dasar, sekolah lanjutan pertama, dan sekolah lanjutan atas, dan perguruan tinggi. Yang kedua, pendidikan berlangsung dalam ruang terbatas, yaitu di lembaga persekolahan menurut jenjang-jenjang itu. Yang ketiga, pendidikan berlangsung dalam suatu lingkungan khusus yang sengaja diciptakan menurut sistem administrasi dan manajemen tertentu. Yang keempat, isi pendidikan disusun secara sistematik terprogram oleh bentuk kurikulum. Kurikulum di sini dipertanggungjawabkan oleh guru sekolah, difasilitasi suatu sistem koordinasi kepemimpinan sekolah dalam bentuk PBM secara terjadwal menurut ruang dan waktu. Dan yang kelima, tujuan pendidikan ditentukan oleh pihak luar sekolah pada pengembangan kemampuan-kemampuan khususnya untuk membangun kecakapan hidup dan membentuk keterampilan. Nah, setelah memahami isi dan arti pendidikan baik secara luas maupun secara sempit, ternyata semakin jelas bahwa pendidikan adalah masalah substansial bagi kehidupan manusia, yang mana artinya semakin jelas bahwa antara dua pendidikan dan manusia adalah dua hal yang berhubungan secara saling menentukan, di mana pendidikan menentukan sifat hakikat manusia dan manusia menciptakan model dan bentuk pendidikan menurut sifat hakikatnya itu. Mungkin cukup saja, terima kasih. Selanjutnya mengenai arti alternatif pendidikan. Nah, secara alternatif pelaku pendidikan adalah keluarga, masyarakat, dan sekolah dalam suatu sistem integral atau disebut sebagai tripartit pendidikan. Selanjutnya fungsi dan peran dari alternatif pendidikan, yaitu sebagai jembatan antara pendidikan keluarga, pendidikan sekolah, pendidikan dan pendidikan dari masyarakat luas. Selanjutnya tujuan alternatif dari pendidikan. Yang pertama, tujuan pendidikan pada hakikatnya adalah mencerdaskan potensi-potensi spiritual, intelektual, emosional setiap individu yang pada gilirannya berpengaruh pada masyarakat luas. Kemudian tujuan yang kedua yaitu masa pendidikan berlangsung sepanjang zaman, di mana menurut jenjang-jenjang tertentu secara linear kasualistis. Kemudian tujuan yang ketiga, pendidikan berlangsung bukan hanya di sembarang lingkungan, melainkan berlangsung di lingkungan sosial budaya. Kemudian tujuan yang keempat yaitu kegiatan pendidikan di lingkungan manapun selalu merupakan kegiatan pembelajaran, bukan kegiatan pengajaran. Sekian dan terima kasih. Baik, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Perkenalkan, nama saya Farhan Umar. Saya akan menjelaskan materi mengenai paradigma filsafat pendidikan. Dalam materi ini ada 3 subtopik yang akan saya bahas. Yang pertama, paradigma pendidikan konservatif. Yang kedua, paradigma pendidikan liberal. Dan yang ketiga, paradigma pendidikan kritis. Nah, sebelum masuk pada subtopik pembahasan, kita harus mengenal terlebih dahulu pengertian dari paradigma itu sendiri. Paradigma secara etimologis berasal dari bahasa Inggris paradig, yang berarti type of something, model atau pattern, atau bentuk sesuatu, model maupun pola. Paradigma adalah cara pandang atau cara berpikir tentang sesuatu. Pengertian lain yang terdapat di dalam kamus filsafat yaitu yang pertama, cara memandang sesuatu. Yang kedua, dalam ilmu pengetahuan diartikan sebagai model, pola atau ideal. Kemudian yang ketiga, totalitas premis-premis teoritis yang metodologis yang menentukan atau mendefinisikan studi ilmiah konkret. Kemudian yang keempat yaitu dasar untuk menyeleksi problem-problem dan pola untuk memecahkan problem-problem riset.
kita masuk pada pembahasan pertama, yaitu paradigma pendidikan konservatif. Adalah suatu cara atau konsep memandang dan memahami pendidikan yang bermula dari suatu konstruksi filosofis yang lebih banyak berkiblat pada aliran filsafat pendidikan, perennialisme dan esensialisme. Paradigma ini dibangun berdasarkan keyakinan bahwa masyarakat pada dasarnya tidak dapat memecahkan perubahan atau mempengaruhi perubahan sosial. Dalam pandangan filsafat ini, potensi-potensi konflik di dalam realitas sosial. Dengan demikian, konservatisme adalah sebuah filsafat politik yang mendukung nilai-nilai tradisional yang harus dipertahankan. Kemudian materi yang kedua, yaitu paradigma pendidikan liberal, adalah suatu cara atau konsep memandang dan memahami pendidikan yang muncul sebagai counter atau hegemoni otoritas gereja. Paradigma ini bertolak belakang dengan paradigma konservatif yang menolak modernitas dan mendasar pada aliran filsafat pendidikan progresivisme dan eksistensialisme. Artinya berpandangan ke depan secara rasional dan memberikan kebebasan sepenuhnya kepada manusia, yang memandang pendidikan harus berorientasi pada masa depan, bukan pada nilai-nilai telamapan, bertujuan untuk melakukan perubahan. Kemudian materi yang terakhir, yaitu paradigma pendidikan kritis. Paradigma pendidikan kritis menghendaki adanya keadilan sosial yang berkeadilan, tidak bisa mentolerir ada unsurnya dominasi yang menindas atau salah satu kelas dalam struktur organisasi atau struktur sosial. Paradigma ini muncul sebagai counter pemikiran konservatif yang magis dan modernitas liberal yang dehumanistik. Paradigma pendidikan kritis berdasarkan pada filsafat progresivisme, eksistensialisme sekaligus rekonstruksivisme. Dengan gerakan rekonstruksi ini, maka akan melahirkan pendidikan yang kritis untuk keluar dari dominasi kuasa pada struktur sosial. Baik, terima kasih. Itulah pemaparan materi dari kelompok 3. Apabila ada salah-salah kata, kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.